tidak bisa berjalan. Latihan dari tadi belum bisa juga. Nah, kamu jangan patah semangat, Gajah. Kamu pasti bisa berjalan. Ayo, latihan lagi. Ayo, ku bantu ya. Tapi susah sekali. Jangan begitu. Kamu pasti bisa. Ayo, kamu harus semangat latihan berjalan. Ayo, aku bantu. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, aku lepas ya, 1 per 1. Iya, aku bisa berjalan. Wah, terima kasih ya monyet. Kamu sudah mengajariku berjalan. Nah kan, kamu pasti bisa. Ayo kejar aku. Iya. Apa kabar semuanya? Tentunya kalian dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat selalu. Cerita tadi tentang seorang gajah, tentang seekor gajah yang berlatih berjalan. Dia tadinya patah semangat, susah sekali untuk belajar berjalan. Tapi si monyet menyemangati agar si gajah tetap berusaha untuk latihan berjalan. Dan akhirnya apa? Si gajah pun bisa berjalan, bahkan bisa berlari mengejar sang monyet. Begitu juga kita. Sebagai manusia, tak ada satupun manusia yang dilahirkan di dunia ini yang langsung bisa berlari dan berjalan. Tentunya sang orang tua akan melatih si anak dari belajar berdiri, belajar merangkak, menuntun berjalan pelan-pelan, dan melepaskannya, sehingga si anak akan belajar berjalan, melangkah satu demi satu. Mungkin juga si anak akan jatuh, luka-luka di lututnya, tapi itu tidak menjadi masalah, karena sebuah proses belajar pasti akan ada luka, pasti akan ada rasa sakit, dan juga ada yang dikorbankan. Ya, begitulah. Manusia harus mengalami proses belajar. Karena belajar adalah suatu proses perubahan dalam kepribadian manusia. Dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku. Seperti peningkatan kecakapan, peningkatan pengetahuan, peningkatan sikap, kebiasaan, keterampilan, dan daya pikir, dan lain sebagainya. Ya, semua orang harus belajar agar menjadi bisa. Dan bagaimana tips belajar yang bisa kita terapkan agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Yang pertama, belajar adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Seperti halnya ibadah. Ibadah adalah kebutuhan kita, bukan kewajiban. Seperti juga makan. Kalau kita wajib makan, tentunya kita akan merasa terpaksa. Tapi makan adalah kebutuhan. Jadi kita akan makan dengan lahap ketika kita merasa butuh badan kita untuk kita isi dengan asupan makanan. Belajar adalah kebutuhan. Kalau kalian merasa butuh, kalian pasti akan mencari ilmu sendiri tanpa disuruh dan tanpa dipaksa. Yang kedua, do it with the heart, with love. Lakukan dengan senang hati. Kenapa? Karena kalau kita suka, kalau kita merasa senang, kita akan melakukannya dengan gembira ria. Bukan begitu? Sama halnya seperti ini. Di rumah, ibu memasak bayam, ikan lele, sambal, dan pete. Kalau kamu suka bayam, kamu pasti akan mengambil bayamnya untuk kamu makan. Tapi kamu tidak suka bayam, kamu lebih suka lele. Kamu
kamu pasti akan mengambil lele dan memakannya dengan lahap. Tapi bagaimana kalau si Tejo tidak suka bayam, tidak suka lele, tapi Tejo suka sekali dengan pete? Otomatis Tejo akan makan, bahkan mungkin nambah lagi karena saking sukanya dengan pete. Bagaimana kalau tidak suka bayam, tidak suka lele, tidak suka pete? Ya sudahlah, akhirnya kamu akan makan nasi dengan sambal saja. Tapi kalau tidak suka semuanya, apakah kamu terus tidak akan makan sama sekali? Dan kamu akan membiarkan tubuh kamu kelaparan? Tentu saja tidak, kan? Bagaimana kalau Bu Iya suka bayam, suka lele, suka sambal, dan suka pete? Bu Iya pasti akan mengambil nasi, mengambil bayam, lele, sambal, dan pete, dan makan semuanya dengan lahap. Begitu juga ketika kita di sekolah, di pelajaran. Kalau si A hanya suka matematika saja, dia pasti akan belajar tentang matematika. Dan ketika pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran yang lain, tentu saja tidak mau. Tapi bukan begitu. Karena belajar harus semuanya. Di sekolah kita diberikan materi yang banyak sekali, pelajaran yang banyak sekali, itu gunanya untuk kebaikan kita semua. Dan semua pelajaran pastinya akan mendatangkan manfaat di kemudian hari. Jadi kamu harus juga suka matematika, suka pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, IPA, dan semuanya, agar nilai kamu bagus di semua mata pelajaran, tidak hanya bagus di pelajaran matematika saja. Ya, lakukan dengan suka hati. Berikutnya adalah tentukan target. Kalau kamu punya target, mungkin kalau di pelajaran target nilai, pasti kamu akan belajar lebih tekun. Misalnya, Bu Iya target pelajaran matematika 10. Pastinya akan belajar dalam satu hari, mungkin tidak hanya 15 menit, tapi akan belajar 2 jam atau 3 jam agar bisa memenuhi target itu. Tapi kalau target matematika kamu hanya 7, mungkin belajar sekitar setengah jam sudah cukup. Karena target kamu, tujuan kamu, cita-cita kamu akan mempengaruhi berapa intensitas belajar kamu. Berikutnya yaitu luangkan waktu sedikit tapi konsisten. Lebih baik kamu belajar sedikit demi sedikit tapi konsisten daripada belajar semalam suntuk tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Setiap hari luangkan waktu, entah setengah jam atau 1 jam untuk belajar, tapi terus dan terus kalian lakukan. Sedikit demi sedikit tapi konsisten. Alangkah naasnya orang yang pintar tapi tidak mau meluangkan waktu sama sekali untuk belajar. Lebih baik menjadi orang bodoh tapi mau belajar, mau meluangkan waktu untuk belajar, untuk latihan. Selanjutnya, bacalah dan tulislah. Membaca. Baca materi-materi pelajaran, kemudian tulislah di buku. Belajar, membaca, berarti mata kamu sedang belajar, otak kamu juga sedang membaca dan belajar. Tulislah, berarti tangan kamu juga sedang belajar, ikut belajar. Jadi ada berapa indera yang sedang kamu lakukan? Ada mata, ada otak kita, ada tangan kita. Hati kita juga ketika ikut membaca materi juga ikut membaca, kan? Jadi kita libatkan seluruh anggota badan kita untuk belajar. Terus setelah nanti kita punya catatan, kita baca lagi berulang-ulang. Insya Allah pasti akan materi pelajaran itu akan terserap di dalam otak kita dan bahkan kita bisa hafal dan paham tentang pelajaran itu. Selanjutnya, pilih metode belajar yang sesuai dengan diri masing-masing
Ada anak yang suka belajar menyendiri, sepi, tanpa ada gangguan, di kamar sendiri membaca buku. Ada juga anak yang belajar harus ditemani dengan musik klasik atau mungkin musik apa saja. Ada juga anak yang belajar tapi sambil nonton TV. Baca sekali nonton TV atau sambil jalan-jalan sambil menghafalkan. Itu tergantung oleh masing-masing anak. Nah, kalian termasuk tipe yang mana? Yang sepi, sendiri tanpa gangguan apa-apa, atau yang sambil mendengarkan musik, atau yang sambil nonton TV, sambil makan, atau juga termasuk kalian yang harus mencatat, membuat ringkasan-ringkasan kecil, kemudian nanti akan kamu baca lagi ketika mau ulangan, dibaca lagi ringkasannya. Kalian termasuk tipe yang mana? Dan yang terakhir adalah just do it. Lakukan. Mustahil semuanya itu kalau tanpa kalian lakukan. Lakukan saja belajarmu. Entah itu mau 15 menit, entah mau setengah jam, entah mau di kamar, entah dengan musik. Semuanya harus kamu lakukan. Lakukan dan lakukan. Mungkin itu dulu tips dari Bu Iya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa lakukan semuanya dengan hati. Tentukan target kalian. Belajar dengan yang sesuai dengan kalian. Dan lakukan saja. Pasti insya Allah kalian akan bisa. Lantas bagaimana kalau sekarang kalian hanya belajar di rumah? Tidak di sekolahan, tidak ada guru, tidak ada bimbingan dari guru-guru kalian. Ya, kalian bisa belajar dari mana saja. Belajar dari televisi, mendengarkan berita, itu juga bisa termasuk belajar. Menonton serial-serial yang bisa kalian ambil sisi positifnya juga bisa. Atau paling gampang, gunakan handphone kamu, cari materi SD kelas 5, materi IPA SMP kelas 7. Cari saja. Pasti banyak sekali materi di situ yang bisa kalian temui, bisa kalian baca, bisa kalian catat, dan bisa kalian pelajari di situ. Belajar matematika juga gampang. Satu rumus bisa kamu hafalkan, satu rumus bisa kamu hitung. Cari soal-soal yang mudah di Google, kamu cari, bisa kamu ganti angkanya. Jadi tidak ada kata alasan, tidak ada kata tidak bisa. Di rumah pun kalian juga bisa belajar. Terima kasih sudah menyaksikan Bu Iya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.